Halo semua, perkenalkan nama aku Patricia Dewi Putri Utami. Aku mahasiswi semester 3 jurusan Oceanografi Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Diponegoro. Di sini aku mau memperkenalkan hal yang aku pelajari pada mata kuliah penginderaan jauh dan pemetaan laut. Pertama-tama adalah tentang Landsat. Apa itu Landsat? Jadi, Landsat merupakan satelit tertua yang diluncurkan oleh Amerika Serikat. Dimulai pada tahun 1972 dengan meluncurkan satelit pertama yang dinamakan dengan Landsat 1, lalu disusul oleh satelit Landsat 2, dan terus berganti hingga saat ini mencapai Landsat 8. Hal tersebut bertujuan guna mengikuti perkembangan zaman dan penyempurnaan dari satelit-satelit sebelumnya. Landsat 8 dilengkapi dengan dua sensor. Sensor yang pertama adalah sensor onboard operational land imager, dan sensor yang kedua merupakan thermal infrared sensor. Dari kedua sensor tersebut terdapat total 11 band yang dimiliki oleh Landsat 8. 9 diantaranya terdapat pada sensor onboard operational land imager, dan 2 band lainnya terdapat pada sensor TIRS. Dapat dilihat, band 1 dan band 9 hingga band 9 merupakan band yang terdapat pada onboard operational land imager, dan band 10-11 merupakan band yang terdapat pada sensor thermal infrared sensor. Untuk mendapatkan data citra satelit milik Landsat, pengguna dapat mengunjungi web yang tertera, dan untuk mengunduh data citra, jangan lupa untuk login terlebih dahulu. Sebelum mengunduh, bila belum memiliki akun, dapat membuat akun terlebih dahulu. Salah satu software yang digunakan dalam penginderaan jauh adalah AirMapper. Apa itu AirMapper? Jadi, AirMapper merupakan salah satu perangkat lunak yang digunakan dalam penginderaan jauh untuk mengolah citra digital. Software AirMapper merupakan software keluaran dari Earth Research Mapping. Secara umum, perangkat lunak AirMapper mampu mengimplementasikan citra digital dalam bentuk algoritma dan virtual dataset yang sangat efisien dalam pengerjaannya. Pengolahan citra pada AirMapper terbilang sederhana dan user-friendly, bahkan untuk para pemula sehingga menjadi salah satu software pengolahan citra yang sering digunakan. AirMapper mengembangkan pengolahan citra di mana dalam pengolahan tersebut, pengguna dapat mengkombinasikan berbagai operasi pengolahan citra, lalu hasilnya dapat langsung terlihat pada monitor atau layar. Cara pengolahan tersebut dikenal sebagai algoritma. AirMapper untuk koreksi geometri. Jadi, salah satu kegunaan AirMapper adalah untuk koreksi geometri. Sebelumnya, koreksi geometri mudahnya merupakan proses memposisikan citra agar sesuai dengan koordinat yang sesungguhnya. Dalam koreksi geometri terdapat 3 kegiatan yang dilakukan. Yang pertama adalah memeriksa citra, lalu geocoding wizard, dan terakhir ada overlay citra. Dalam memeriksa citra, terdapat beberapa hal yang perlu diketahui sebelumnya, yakni tentang tools-tools yang ada pada AirMapper. Dapat terlihat seperti gambar, banyak sekali tools yang digunakan. Tetapi hanya beberapa yang untuk kegiatan ini digunakan toolsnya. Nah, dari gambar terlihat terdapat sebuah data. Data tersebut merupakan data dari pemeriksaan citra. Jadi, pemeriksaan citra ini dimaksudkan untuk mengetahui perbedaan sebelum dan sesudah dikoreksi nanti. Dari tools tersebut, yang digunakan pada pemeriksaan citra adalah Edit Algorithm. Edit Algorithm ditunjukkan oleh lingkaran berwarna merah. Dengan mengklik Edit Algorithm, akan muncul window algorithm beserta tempat untuk citra ditampilkan. Pada pemeriksaan citra, yang digunakan adalah menu Default Surface, Load Dataset untuk memasukkan citra yang akan diperiksa, dan menu pseudo layer untuk mendapatkan dataset information yang diperlukan. Setelah pemeriksaan citra, terdapat geocoding wizard. Jadi, geocoding wizard ini merupakan proses untuk mengoreksi citra, di mana pada geocoding ini, dengan geocoding, posisi citra disesuaikan dengan kondisi daerah asli pada peta. Dapat terlihat pada window AirMapper, yang digunakan untuk geocoding wizard adalah yang pertama menu proses, lalu ke menu geocoding wizard. Dari situ akan terdapat 3 step apabila memilih map-to-map reprojection pada step yang pertama. Jadi, pada step pertama yang dilakukan adalah input file. Pada input file tersebut,
File yang akan digunakan untuk dikoreksi dimasukkan terlebih dahulu, lalu geocoding type dipilih map to map reprojection untuk menyesuaikan reproyeksi citra. Lalu selanjutnya pada step kedua yakni map to map setup untuk mengatur datum, proyeksi, dan koordinat citra. Lalu terdapat step terakhir yakni rectify untuk memperbaiki atau memproyeksikan citra menjadi bidang datar dan sebangun dengan proyeksi citra tersebut. Untuk mengetahui apakah citra telah terkoreksi, maka dapat dibuka kembali citra dengan menggunakan icon Edit Algorithm pada window AirMapper. Hasil dari Geocoding Wizard dapat dibedakan seperti berikut. Pada sebelum dan sesudah terlihat pada gambar. Dari kotak berwarna merah dapat terlihat sebelumnya map projection sebelum Geocoding Wizard dilakukan merupakan NUTM 49 dan sesudahnya yakni SUTM 49. Yang dimaksud dengan NUTM 49 ataupun SUTM 49 merupakan sistem koordinat atau pemberitahuan koordinat arah seperti utara atau selatan, di mana N merupakan utara atau north dan S merupakan selatan atau south dengan pembagian zona UTM atau Universal Transfer Mercator. Setelah geocoding, terdapat overlay citra atau penggabungan citra. Pada proses tersebut, citra yang dibuka akan memiliki tampilan warna seperti terlihat pada gambar. Tampilan warna tersebut akan diubah menjadi seperti gambar yang kedua, sehingga sesuai dengan warna permukaan bumi. Untuk mengubah tampilan warna citra, maka dapat menggunakan icon Create RGB Algorithm yang ditunjukkan pada lingkaran merah, sehingga tampilan warna citra dapat berubah. Selanjutnya adalah menambahkan annotation layer pada citra. Untuk menambahkan informasi yang diinginkan, dapat apabila informasi yang ingin didapatkan lebih dari satu, maka annotation layer dapat diduplikasi dengan cara mengklik icon duplicate yang terdapat di bawah kolom deskripsi seperti pada gambar. Data ditambahkan dengan menggunakan icon dynamic link chooser yang diarahkan oleh tanda panah. Lalu file dapat dipilih pada pengolahan citra sebelumnya, informasi yang saya inginkan adalah mengenai data jalan dan data drainase, sehingga dapat terlihat pada gambar terdapat dua citra yang berbeda. Lalu, untuk menambahkan window pengolahan citra baru, dapat menggunakan icon New, dan data dapat dipilih, sehingga akan terlihat seperti pada gambar bahwa terdapat dua window yang menampilkan citra berbeda, tapi hampir serupa. Pada citra yang baru terlihat warna yang masih terang atau kontras, sehingga untuk mengubah warna citra tersebut dapat dengan cara mengklik kanan pseudo layer lalu memilih menu intensity yang akan mengatur kecerahan warna sehingga hasilnya akan menjadi warna hitam putih. Untuk melihat secara jelas hasil penggabungan citra, maka dapat menggunakan icon kacamata pembesar dengan kotak pada bagian atasnya, di mana icon tersebut merupakan icon zoom box tool yang diperlihatkan oleh lingkaran merah. Dengan mengklik icon tersebut, hasil dari overlay citra dapat terlihat jelas seperti pada gambar hasil akhir. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih.